Al-Fatihah. Khairil mughdibi alaihim wa ma'alihim naswa wa syafaqan. Pokoknya sampean yakin pangeran niku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya mlaku, dipimpin kiai bener ya mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya mlaku. Teng TV gak sering ana berita ustaz sodomi, ustaz ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustaz iku. Ya ana Islam dibajak ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja. Ora ana masalah kan, biasa mawon. Yo ramene dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenang terima kiai, terima presiden, terima Kapolri, terima pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok harus tegas. Kalau enggak tegas enggak bisa membasmi seakar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau enggak tegas mereka ngelamak. Itu kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaino aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tinggung. Nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus bali lo sithik. Bali lo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasibe, kiai ge ngoten. Kula nek di murid kuatah, di santri kathah sing kiai ge kathah. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangate ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, Gus. Dadi masjidnya ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah? Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah? Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah? Kiye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baike kan kowe. Nek pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending ngono. Kecewa lho. Wis bae ku piye dicape ra ndukung. Padahal mek kula yo nyucup yo hormat, tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono yo biasa wae cara kula biasa. Tapi suwe-suwe yo sadar den. Bareng ngajak wong ora gelem. Akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula wis suwe wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe ya. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji itu ngambil wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul, ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibiri. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben
kerja. Sementing ora dadi germo. Ora pengedar narkoba itu. Nah, itu ora kerja Kang, perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu ndak, pengerusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nang ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nang ngono ora perlu nang masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah akhirnya aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu delok ning Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir jong kerja ya ibadah, ngernet ya ibadah, mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid Mas Traweh. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisan, mosok njenengan ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mergo pengurus takmire kepengin pas era dene tau pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian geden. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadzun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkel loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apik ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apik ya umroh. Ya ora. Lha tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ada dhuwit luwih kekno cah yatim kekno masjid gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa alaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab,
apa kata Nabi faqih falawadu'a fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha. Terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarraka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur, karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, ora iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan yo. Saya ki mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik matine ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lah kiai ndake pinter maksudnya. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo mun apik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Wa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk. Jadi kalau suwon misalnya sampean pengurus takmir masjid, nak kepen masjid rame ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Bener-bener ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwel lah. Tapi problemnya di Indonesia, anak ketuanya rakwel kok ngomong ambisi. Ora ketua kok degeraan. Angel-angel urip kumpul wong angel. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang munafik. Yes, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah tidak bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, apa? Seru, apa? Seru. Orang munafik itu mari dunia, apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang ngandel kula. Kabeh ning dunya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariate. Mohon singkat cerita, Nabi itu dikepung tertekan sekali, itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan, karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Itu orang-orang Islam pun sampai wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane dzununa al mukhtalifata kang selang-seling, beda-beda. Manane bin nasri kadang yakin ditulung Allah, wal ya'si lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat iman, tetap Allah nulung, dinteni sesuk ora, tetap. Karena wis 2 minggu, ketoke ora ketok. Kaya wong latihan kiai, wis kuwes-kuwen melarat tak wis. Ketoke kudu alih profesi itu terus. Ya itu ya gak apa-apa, namanya manusia. Kados ning sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah, mereka wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal yaksi, kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal yaksi putus asa ditulung pangeran. Mergo kewacau, keadaan wis kacau bae. Hunalika ing dalam kono-kono panggonan ubtuliya den coba sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Ukhtu biru tegese den coba sapa al mukminun, dites sapa al mukminun. Liyata bayana wa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wiri sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lan den guncangna sapa al mukminun khurriku. Tegese diguncangna sapa al mukminun sidalan kelan guncangan saditan kang banget. Min siddatil fazai saking bangete kaget. Dhewe omong sak omong wis ora tertib. Pikiran wis ora karu-karuan.
karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh. Repot loh Kang, dikepung niat membunuh. Nah Indonesia kan paling banter sampean dikepung paling apa di penjara, itu lewat pengadilan, jadi dua jeda. Mboten dikepung wong kafir jan niatnya itu membunuh, rasa lewat pengadilan, rano pengacara, rano penjara Kang. Niatnya umum. Kowe siap dikepung wong sing niate jan bunuh. Setelah membunuh rano urusan. Ngriyen rano HAM, rano negara gak ada apa-apa. Sumpek ke? Oh sumpek Kang. Mulane tiyang mukmin disebut hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilun apa? Zilzalan syadida. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu, Allah cerita, wazkur idh yaqulul munafiqun. Wazkur lan ing sira Muhammad idh yaqulun nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Waladina lanu akeh fi qulubihim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara. Maknane lara uduk fa'tiqadin tegese lemah etikad. Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora janjeni nak ing kita sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utasane Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeni iku illa ghururan kecuali muk bodoni tok batilan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung, nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Wes paling dibodoni. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung, sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau nonton. Ya tidak mangkal sama orang munafik, ya enggak panik, ya santai. Masyhur itu hadis. Malah Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu saya guyon. Masyhur itu goyane Nabi. Jadi ketika bikin Khandaq dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan apa? Manusia yang tadi orang mukmin tadi. Hanya watu dzununa billahi dzununa. Ada panik yang kemudian menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mumpun ngaji London di rumah lagi. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena watak manusia. Misalnya dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus Anda panik. Ndonga ta ora ya? Apa menisan ndonga husnul khotimah wae dadi karuan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu ndonga husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat li'ilai kalimatillah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati seneng, padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilai kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah, milik Allah. Tapi jangan fokus kepenang mati syahid benar. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan kamu. Makanya cara Syekh Nawawi ra usah njuk ndonga mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya Kang, tapi masalah terus kowe ra iso mbela Islam. Paham ya? Jadi misalnya kados pas ngaji ngene kok digepung wong kafir. Barang kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu ndak ingin Islam itu menang. Paham sih kalau maksud? Ya ora usah donga, wis pokoke ya Allah, lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk li'ilai kalimatillah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya mati saniki mawon keren, mumpung pas syahid. Ya bang mesti pas demenan. Sudah gitu aja tuh. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh kali ke anak papat melawarat. Terus donga Gusti kula dadi bapak ra ono gunane atok mati wae. Wong zaman urip ngel-ngel wong meneh mati. Ora usah donga ngono. Iso wae pas melarat wis finish. Dadi jumlah melarat wis entek ning Roh Mahfud itu. Sesuk wis kepala pas sampai finish malah kowe wis putus asa. Enggak boleh. Wis ora usah donga biasa wae. Ngerti-ngerti bojo wis minggal, anak minggal wis delok wae ora usah donga. Kok pinter ngerti aku ora kena deloki kok mulai. Berarti bojomu pinter. Mulane wong aja emosi. Misale ke melarat, ra iso nafkah bojomu mulai.
Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kula ora deloki kok mulai. Wis ngerti kula ora iso ngekeki mangan kok mulai. Kowe sing bangga di bojo pinter. Wong mung nganggo akale ora ngare emosi. Ojo kok malah ngamuk. Wes ngerti nak malah tanggal mulai. Lah misale melok kowe terus ramangan mati kabeh piye? Ya apik mulai. Nak mulai berarti bojomu pinter, wis ngerti nak melarat. Ditinggal mulai. Lah bojomu lah mulai aja nuruti nafsu. Mas, kula kepen bantu jenengan gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Kayak apa indah?